Lagu Kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin disilakan duduk kembali. Yang terhormat Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo dan Wakil Presiden Republik Indonesia Bapak Ma'ruf Amin. Yang kami hormati para duta besar dan perwakilan negara sahabat, para Menteri Kabinet Indonesia Maju, para gubernur, bupati dan wali kota, jajaran direksi dan pengawas Peruri Group Badan Usaha Milik Negara, serta Bapak Ibu undangan yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Selamat datang di Istana Negara dalam acara SPBE Summit 2024 dan peluncuran GovTech Indonesia. Hadirin yang berbahagia, mengawali acara, marilah kita dengarkan laporan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Bapak Abdullah Azwar Anas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang kami hormati Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Wakil Presiden Republik Indonesia, para Menteri Koordinator dan para Menteri Kabinet Indonesia Maju, serta para Kepala Lembaga, para Gubernur, Bupati, Wali Kota, Bapak Ibu para tamu undangan dan hadirin yang berbahagia. Yang kami hormati Pak Jaksa Agung, Pak Panglima TNI dan Pak Kapolri. Pertama-tama kami menyampaikan terima kasih kepada Bapak Presiden Republik Indonesia atas arahan dan dukungan yang Bapak berikan untuk langkah-langkah kolaborasi kita bersama untuk membangun sebagaimana arahan Bapak Presiden jalan tol pelayanan publik melalui digitalisasi, menyempurnakan pembangunan infrastruktur yang telah dilakukan oleh Bapak Presiden. Capaian hari ini adalah hasil bersama kementerian lembaga terkait, di mana kami telah melaksanakan ratusan diskusi dan inisiatif untuk menyelesaikan berbagai isu, sehingga dalam kesempatan yang baik ini, izinkan saya juga untuk menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh Menko yang mendorong percepatan di masing-masing instansi dalam ruang lingkup kedinasannya. Secara khusus kami sampaikan kepada Bapak Menko Marves, Pak Luhut yang telah membantu menyelesaikan masalah-masalah strategis dalam membangun keterpaduan layanan digital. Bapak Mensesnek yang telah memberikan berbagai dukungan strategis dalam agenda transformasi pemerintahan digital. Bapak Mendagri, mohon maaf saya jemput terus, saya telepon siang malam untuk menyelesaikan bersama Kominfo berbagai hal yang terkait untuk solusi jalan tengah untuk menyukseskan identitas digital.
Bapak Menteri BUMN yang melakukan pembinaan maksimal untuk kesiapan Peruri sebagaimana arahan Bapak Presiden untuk membangun GovTech Indonesia. Seluruh anggota tim koordinasi SPBI nasional yang mengawal penerapan implementasi pemerintahan digital, kami ingin sampaikan terima kasih. Termasuk Bapak Kapolri yang terkait dengan SIM online dan juga perizinan keramaian dan perizinan event, Bapak Menkes Mendikbud, Ibu Mensos, Bapak Menteri Bappenas yang telah memberikan dukungan kebijakan satu data, Ibu Menku yang memberikan dukungan anggaran dan instansi lainnya, juga kepada BPKP dan BSSN kami sampaikan terima kasih. Bapak Menteri yang kami hormati, izin Bapak Presiden kami ingin melaporkan sebagaimana sidang Kabinet 9 Januari 2004, terdapat 5 arahan Bapak terkait keterpaduan layanan digital yang mendorong terselenggaranya SPBE Summit dan peluncuran GovTech Indonesia pada hari ini. Target 9 bulan menuju peluncuran layanan digital prioritas terpadu, kemudian penyederhanaan aplikasi atau platform untuk lebih berdampak, percepatan implementasi SPBE dan pengonsolidasian ke dalam satu portal digital dengan mengutamakan keamanan digital. Begitu juga arahan Bapak untuk percepatan transformasi BUMN Peruri sebagai GovTech Indonesia dan pengembangan dan penerapan digital ID dan kebijakan government cloud. Bapak Presiden dan hadirin yang kami hormati, keterpaduan ini merupakan arahan dan cita-cita yang ingin segera diwujudkan bersama. Dengan layanan digital pemerintah fokus pada kebutuhan masyarakat citizen-centric dan bukan fokus pada sekat instansi atau government-centric. Acara hari ini merupakan bentuk komitmen pemerintah untuk mentransformasi digital, di mana kita akan hindari berbagai aplikasi-aplikasi baru dan pertemuan hari dihadiri oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, BUMN, perguruan tinggi, dan perwakilan negara sahabat, baik secara fisik maupun daring. Kami laporkan kepada Bapak Presiden, pertemuan ini dihadiri oleh para kepala daerah seluruh Indonesia yang hadir secara daring untuk mendengarkan arahan dari Bapak Presiden pada kesempatan ini. Kami melaporkan kepada Bapak Presiden bahwa telah dilakukan pemantauan dan evaluasi penerapan sistem pemerintah berbasis elektronik kepada seluruh instansi pemerintah untuk mengukur kemajuan penerapan SPBE dalam bentuk indeks SPBE. Digital Government Award pada hari ini merupakan hasil pemantauan dan evaluasi SPBE bersama 30 perguruan tinggi dengan 47 indikator yang rigid untuk menjamin penilaian yang objektif, profesional, dan independen. Penilaian final dilakukan oleh tim koordinasi SPBE nasional yang terdiri dari atas Kemendagri, Kemenq, Kemenkominfo, Kementerian PPN Bappenas, BSSN, dan BRIN yang dikoordinasikan oleh Kementerian PAN-RB. Pada hari ini kami mohon berkenan Bapak Presiden dapat menyerahkan secara langsung apresiasi kepada 6 instansi pusat dan daerah yang mempunyai pencapaian dan upaya terbaik dalam penerapan SPBE. Selain itu terdapat 59 instansi lainnya yang mempunyai pencapaian tingkat kematangan dan upaya penerapan SPBE yang baik. Termasuk di dalamnya 10 kementerian dengan penerapan SPBE terbaik, yaitu Kemenparekraf, Kemenq, Kemenkominfo, Kementerian BUMN, Kementerian Kumham, Kementerian Perdagangan, Kementerian PPN Bappenas, Kementerian ATR BPN, dan Kemendikristek. Bapak Presiden izin kami laporkan bahwa pencapaian pemerintahan digital di Indonesia terus meningkat. Dari nilai indeks SPBE nasional 2,34 atau predikat cukup pada tahun 2022 menjadi 2,79 atau predikat baik pada tahun 2023. Peningkatan ini berkorelasi positif dengan kenaikan United Nations E-Government Development Index atau EGDI sebanyak 9 peringkat dari peringkat 88 di tingkat dunia tahun 2020 menjadi peringkat 77 pada tahun 2022 di tingkat dunia. Hal ini serupa pada GovTech Maturity Index Indonesia yang naik dari nilai B di tahun 2020 menjadi A di tahun 2022. Bapak Presiden, kami laporkan juga bahwa Indonesia saat ini sebagaimana harapan Bapak berada di persimpangan yang krusial dalam transformasi digital pemerintah. Setelah berbagai upaya yang dilakukan selama 20 tahun terakhir, Indonesia berkesempatan untuk mengambil keputusan penting yang akan berpengaruh ke kehidupan bangsa dalam dekade yang akan datang. Dengan pembentukan GovTech dan fokus dalam pengembangan sistem-sistem strategis seperti digital public infrastructure, kita dapat meloncat jauh dalam pencapaian pembangunan digital dibanding dengan perkembangan normal tanpa keputusan ini. Studi di berbagai negara menunjukkan bahwa hampir semua negara yang menduduki peringkat
teratas dalam United States Government Development Index, memiliki GovTech nasional yang menjadi motor bagi kemajuan digital. Hal ini menunjukkan bahwa adanya GovTech nasional juga penting untuk akselerasi transformasi digital Indonesia. Kami bersyukur bahwa pada 22 Desember 2023, Bapak Presiden telah menetapkan Perpres 82 tahun 2023 tentang percepatan transformasi digital dan keterpaduan layanan digital nasional yang memfasilitasi fokus ke sistem prioritas dan membentuk GovTech sebagai kunci percepatan dan kelanjutannya. Pada hari ini Bapak Presiden akan meresmikan nama dan logo GovTech Indonesia yang telah dipilih oleh Bapak Presiden yang akan menjadi motor peningkatan kapabilitas digital pemerintahan dengan memanfaatkan talenta digital terbaik bangsa. Dengan demikian kami tegaskan bahwa GovTech Indonesia bukan sebuah platform atau aplikasi, melainkan penyelenggaraan keterpaduan ekosistem layanan digital pemerintah. Dalam jangka pendek tahun 2024, GovTech akan mengembangkan 9 layanan prioritas secara terpadu selain juga integrasi layanan-layanan yang sudah siap untuk dikonsolidasikan. Termasuk BPN, Bapak Presiden, belum lama kami telah melakukan koordinasi agar sertifikat tanah, begitu juga BPJS Kesehatan dan juga ketenagakerjaan. Bapak Presiden yang kami hormati, sebagaimana arahan Bapak dan terus mengingatkan bahwa tantangan ke depan akan kompleks dan beliau terus berharap agar pelayanan kita cepat, mudah, dan transparan. Dan ke depan masyarakat hanya perlu satu login dan mengisi data untuk dapat mengakses berbagai layanan dalam satu portal dengan data pribadi yang aman dan tanpa perlu memfotokopi KTP. Satu portal terpadu ini berbasis pada kebutuhan masyarakat, bukan berdasarkan sekat birokrasi per instansi. Layanan ditampilkan langsung tentang cara bagaimana mendapatkan dukungan pencarian pekerjaan, informasi layanan jika sakit, mengganti alamat, cara mendapatkan bantuan sosial, dan lain-lain. Bapak sekalian kami hormati, sebagai inisiasi tahap awal, 15 instansi siap mengintegrasikan Bapak Presiden layanan pada portal pelayanan publik dan portal administrasi pemerintahan. Untuk itu pada kesempatan ini disaksikan oleh Bapak Presiden akan dilakukan penandatanganan 15 instansi untuk menandatangani komitmen yang akan memastikan capaian 5 bulan terakhir dapat dilanjutkan hingga peluncuran awal layanan terpadu triwulan ketiga tahun 2024 ini, serta memastikan keberlanjutan di masa yang akan datang. Bapak Presiden memberikan arahan agar perlu terus dilakukan terobosan-terobosan baru untuk semakin mengoptimalkan percepatan transformasi layanan digital pemerintah Indonesia. Langkah strategis selanjutnya meliputi penguatan GovTech Indonesia secara berkelanjutan dan memperkuat tata kelola kelembagaan terkait dengan koordinasi transformasi digital. Selain itu, kami juga berharap keberlanjutan dari program ini terus diperkuat sebagaimana harapan Pak Presiden untuk ke depan bisa menjadi bagian dari proyek strategis nasional digital atau PSN digital. Bapak Presiden kami hormati, demikian laporan yang kami sampaikan. Semoga program transformasi digital yang dilakukan ini dapat berdampak dan bermanfaat nyata bagi masyarakat luas dan berperan penting dalam mendukung pencapaian pembangunan nasional. Mohon maaf Bapak Presiden jika masih banyak yang belum sempurna dari persiapan ini, dan terima kasih dan mohon maaf kepada para menteri yang selama ini terus kami minta atas saran Presiden untuk bekerja menuntaskan beberapa program ini. Demikian dan terima kasih. Sebelum kami tutup, kami ingin bacakan pantun. Di taman bunga mawar merekah, berhiaskan embun indah berseri, SBB Summit bergaung meriah, membangun negeri penuh dedikasi. Menikmati malam di tepi lautan, ditemani langit bertabur bintang, GovTech Indonesia akselerasi pembangunan, song-song masa depan cerah nan gemilang. Terima kasih. Sebenarnya laporan depan Pak Presiden agak berkeringat. Terima kasih Bapak Presiden, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih kepada semuanya. Wallahul muwaffiq lakum ithariq. Selamat pagi, Santi, Namo Buddhaya. Wallahul muwaffiq lakum ithariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang kami hormati, GovTech Indonesia akan menjadi motor penggerak dalam percepatan transformasi digital pemerintah Indonesia dalam kerangka kebijakan sistem pemerintah berbasis elektronik demi mewujudkan layanan publik yang berkualitas, terpercaya, dan efisien.
Untuk mengetahui lebih lanjut tentang GovTech Indonesia dan upaya pemerintah untuk mewujudkan keterpaduan layanan publik, marilah kita saksikan bersama video berikut ini. 20 tahun lalu, perjalanan digitalisasi pemerintahan Indonesia dimulai. Menyalakan tak hanya satu, tetapi puluhan ribu inovasi di ragam daerah. Berbagai tantangan dihadapi, aplikasi berdiri sendiri-sendiri. Saat pandemi mendorong percepatan adaptasi, digitalisasi jadi kebutuhan bagi semua. Keterpaduan pun jadi tujuan dan panggilan bersama. Tidak ada lagi platform-platform aplikasi yang baru yang dimunculkan yang berorientasi hanya ke proyek saja, tetapi menyulitkan kita untuk merangkai agar lebih sederhana dan lebih berguna, utamanya dalam layanan digital pemerintah. Karena yang paling penting, pemborosan belanja infrastruktur digital harus dicegah dan keamanan digital harus terus ditingkatkan. Instansi pusat dan pemerintah daerah dipimpin oleh Kementerian Pan-RB dalam tim koordinasi SPBE nasional bersama Kementerian Badan Usaha Milik Negara bahu-membahu menyatukan, menyempurnakan, mengerahkan daya dan talenta demi mewujudkan akselerasi kemajuan yang diimpikan. Menghadirkan INA Digital sebagai GovTech Indonesia, bagian dari Peruri, penyelenggara keterpaduan ekosistem layanan digital pemerintah Indonesia. Langkah awal percepatan transformasi layanan digital pusat dan daerah. Lebih dari mendorong percepatan digitalisasi, INA Digital hadir untuk mengembangkan solusi tepat guna berkelas dunia dan menjawab kebutuhan jutaan pengguna. Diawali dengan konsolidasi 9 layanan dasar prioritas. Menyempurnakan infrastruktur publik digital. Berkolaborasi dengan instansi pusat, pemerintah daerah, dan talenta digital terbaik bangsa demi wujudkan ekosistem layanan digital pemerintahan yang lebih terintegrasi, efisien, terpercaya, dan dapat diakses lewat satu pintu. Ini adalah komitmen bersama, menyatukan tujuan, menggerakkan langkah, mempercepat kemajuan untuk Indonesia di masa depan. INA Digital, Indonesia terintegrasi. Dan inilah awal dari transformasi pelayanan publik Indonesia. Perbaikan proses bisnis dan rangkaian integrasi layanan prioritas yang akan dihadirkan untuk masyarakat.
Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, selanjutnya marilah kita dengarkan laporan Menteri Badan Usaha Milik Negara, Bapak Erick Thohir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Insinyur Haji Joko Widodo. Yang terhormat Bapak Wakil Presiden Republik Indonesia, Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Ma'ruf Amin. Yang saya hormati para Menteri Koordinasi yang hadir hari ini dan Menteri Kabinet Indonesia Maju serta para Kepala Lembaga yang hadir, para Gubernur, Bupati, dan Wali Kota, para pejabat Kementerian Lembaga, serta tamu undangan yang terhormat. Alhamdulillah, Bapak Presiden melalui Perpres nomor 82 tahun 2023 tentang percepatan transformasi digital dan keterpaduan layanan digital nasional telah memberikan amanah kepada kami untuk bisa menjalankan penugasan pemerintah sebagai penyelenggara aplikasi SPBE prioritas atau GovTech Indonesia guna kita mengakselerasi transformasi digital dan pelayanan publik pemerintah yang terpadu, solutif, dan tentu transparan. Bapak Presiden yang saya hormati, berkat dorongan dan kerjasama dari seluruh kementerian yang hadir, yang tentu tadi disampaikan oleh Pak Anas, dengan melakukan ratusan rapat, alhamdulillah tentu pada hari ini kita bisa percaya diri, kita bisa meluncurkan yang namanya untuk langkah awal dari GovTech itu sendiri. Dan ini Bapak Presiden kerja keras juga dari 400 anak bangsa yang punya kepercayaan bahwa Indonesia bisa. Jadi kalau anak bangsa bisa, tentu kita-kita yang sebagai para mentor mereka harus bisa. Dan ini tentu tidak lain, kita terus berjibaku sesuai dengan rapat-rapat yang dipimpin oleh Pak Menko Marinvest, Pak Luhut, terima kasih. Dan tentu dari pimpinan langsung dari Bapak Menpan RB selaku Ketua Tim Koordinasi SPBE Nasional, dan tentu para kementerian lembaga yang terus juga mendorong kita bisa bekerja sama. Ini tentu GovTech, Bapak, kita coba memastikan mengedepankan bahwa friendly user, jadi user friendly yang memudahkan untuk masyarakat bisa melakukan daripada sistem GovTech ini tanpa komplikasi yang rumit. Dan juga ini merupakan perbaikan dan proses bisnis yang terpadu, transparan dan terukur, karena Bu Menkyu selalu bilang semua harus terukur, transparan, agar semua program-program yang Bapak luncurkan sebagai pimpinan negara bisa tepat sasaran dan tidak perlu dipertanyakan dan diperdebatkan lagi di kemudian hari. Serta tentu integrasi infrastruktur, yaitu data center dan juga government cloud. Peluncuran ini merupakan langkah awal bagi kami Bapak, dan kami harus terus bekerja keras lagi untuk beberapa bulan ke depan untuk bisa memimpikan ya, dan melakukan bahwa pelayanan publik pemerintah kepada masyarakat itu nyata. Jadi tidak hanya slogan tetapi sesuatu yang bisa diimplikasikan. Kami mohon dukungan sekali lagi dari semua kementerian agar tentu bulan September nanti kita bisa melakukan penugasan ini dengan baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang berbahagia, selanjutnya penandatanganan komitmen 15 instansi untuk percepatan transformasi digital dan keterpaduan layanan digital nasional. Mohon berkenan untuk melaksanakan penandatanganan di tempat yang telah ditentukan. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Untuk selanjutnya, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional, Kepala Bappenas.
Kami persilakan untuk kembali ke tempat untuk yang sudah menandatangani. Selanjutnya Menteri Dalam Negeri. Selanjutnya Menteri Keuangan. Dilanjutkan dengan Menteri Komunikasi dan Informatika diwakili oleh Dirjen Aprika Kemenkominfo. Selanjutnya Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Selanjutnya Menteri Kesehatan diwakili oleh Wakil Menteri. Untuk selanjutnya Menteri Sosial. Selanjutnya Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia diwakili oleh Irjen. Selanjutnya Menteri Agraria dan Tata Ruang, Kepala Badan Pertanahan Nasional. Selanjutnya Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia. Selanjutnya Kepala Badan Cyber dan Sandi Negara. Dilanjutkan dengan Direktur Utama BPJS Kesehatan. Selanjutnya Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan. Selanjutnya Direktur Eksekutif PMO Prakerja. Penandatanganan komitmen ini menjadi pondasi percepatan keterpaduan dan keberlanjutan layanan digital nasional dalam SPBE menuju Indonesia terintegrasi. Hadirin yang kami hormati, penganugerahan Digital Government Award merupakan hasil evaluasi penerapan SPBE yang telah dilakukan kepada seluruh instansi pemerintah yang dilakukan oleh tim independen dan tim koordinasi SPBE nasional. Digital Government Awards diberikan kepada 65 instansi pusat dan pemerintah daerah dengan 6 kategori penghargaan berdasarkan tingkat kematangan instansi pemerintah untuk penerapan SPBE. Selanjutnya marilah kita ikuti bersama penganugerahan Digital Government Award kepada 6 instansi terbaik oleh Presiden Republik Indonesia. Kami undang 6 instansi penerima. 1. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dengan indeks SPBE tertinggi kategori kementerian. 2. Lembaga Administrasi Negara dengan indeks SPBE tertinggi kategori LPNK, LNS dan instansi lainnya. 3. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dengan indeks SPBE tertinggi kategori pemerintah provinsi. 4. Pemerintah Kota Surabaya dengan indeks SPBE tertinggi kategori pemerintah kota. 5. Pemerintah Kabupaten Tuban dengan kategori instansi pemerintah dengan peningkatan SPBE signifikan. 6. Pemerintah Kabupaten Banyuwangi dengan indeks SPBE tertinggi kategori pemerintah kabupaten. Kami mohon kepada Presiden Republik Indonesia berkenan menyerahkan penghargaan didampingi oleh Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
Selanjutnya mohon berkenan untuk berfoto bersama. Mohon izin kami hitung Bapak. 1, 2, 3. Kami ulangi. 1, 2, 3. Terima kasih. Hadirin Bapak Ibu yang kami hormati, selanjutnya marilah kita simak bersama sambutan Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo, dilanjutkan dengan pernyataan peluncuran GovTech Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Bapak Wakil Presiden Republik Indonesia, yang saya hormati para Menko, para Menteri, Panglima TNI, Kapolri, Jaksa Agung, yang saya hormati para gubernur, bupati dan wali kota yang hadir, yang mulia Duta Besar negara-negara sahabat, Bapak Ibu tamu undangan yang berbahagia. Saya ingin menggarisbawahi, ingin menekankan kembali bahwa kehadiran birokrasi itu harusnya melayani, bukan mempersulit dan bukan malah memperlambat. Sehingga seharusnya yang menjadi tolok ukur adalah kepuasan masyarakat, adalah manfaat yang diterima masyarakat, adalah kemudahan urusan masyarakat. Tapi bagaimana bisa lebih mudah kalau di kementerian, di lembaga, di pemerintah daerah, provinsi, kabupaten, kota, ini ada kurang lebih 27.000 aplikasi, 27.000 platform yang berjalan sendiri-sendiri, yang kerjanya juga sendiri-sendiri. Enggak akan mungkin tadi yang saya sampaikan, mempermudah, mempercepat, enggak. Tidak terintegrasi dan bahkan banyak yang justru tumpang tindih. Oleh sebab itu, perlu saya sampaikan, mulai tahun ini, sudah saya sampaikan di Januari yang lalu, mulai tahun ini berhenti membuat aplikasi baru. Mulai tahun ini berhentilah membuat platform baru, stop. Karena tadi 27.000 aplikasi yang ada. Tahun ini saja kemarin kita cek, waktu membuat anggaran, ada 6,2 triliun rupiah yang akan dipakai untuk membuat aplikasi baru, membuat platform baru. Di satu kementerian ada lebih dari 500 aplikasi, bayangkan. Karena mungkin dulu setiap ganti menteri, ganti aplikasi. Ganti dirjen, ganti aplikasi. Sama di daerah, ganti gubernur, ganti aplikasi, ganti kepala dinas, ganti aplikasi. Orientasinya selalu proyek. Itu yang kita hentikan. Dan tidak boleh diteruskan lagi.
di Kementerian Kesehatan? Kementerian Kesehatan ada? Ada berapa aplikasi? 400. Bayangkan, satu kementerian 400. Saya nggak akan tanya yang lain, karena kalau tanya mesti lebih dari itu, banyak yang lebih dari itu. Ada yang lebih dari 5.000. Saya nggak tunjukin di kementerian mana. Saking kreatifnya. Jadi sekali lagi, Kementerian Kesehatan aplikasi sendiri, layanan pajak aplikasi sendiri, untuk layanan pendidikan aplikasi sendiri, semua. Kalau sudah ada yang baru, apa yang terjadi? Install lagi, isi data lagi, ruwet. Inilah yang kita stop. Dan untuk meningkatkan daya saing Indonesia, tadi sudah disampaikan oleh Menteri Menpan RB, kita harus memperkuat digital public infrastructure kita, semacam jalan tol untuk digitalisasi pelayanan publik negara kita. Kita juga harus memperkuat transformasi GovTech kita. Satu portal terintegrasi yang kita namakan INA Digital. Yang di situ ada layanan pendidikan, layanan kesehatan, ada layanan izin usaha, ada perpajakan dan lain-lainnya. Memang ini adalah tahap awal kita memulai. Tapi enggak apa, saya kira migrasinya memang harus bertahap. Yang penting dimulai dulu. ASN digitalnya juga disiapkan. Sistemnya terus disosialisasikan. Kemudian diperbaiki terus dan dilanjutkan secara bertahap. Terakhir saya titip setiap kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah harus bersama-sama melakukan integrasi dan interoperabilitas aplikasi dan data. Tidak boleh ada lagi alasan ini dan itu, karena merasa datanya milik saya, datanya punya saya, datanya milik kementerian saya, datanya milik lembaga saya, datanya milik Pemda saya. Tidak boleh lagi. Tidak akan maju kita kalau kita masih egosentris, itu kita pelihara. Jadi sekali lagi, tinggalkan praktek-praktek lama, tinggalkan mindset lama. Itu saja yang ingin saya sampaikan, dan dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, pada pagi hari ini secara resmi saya luncurkan GovTech Indonesia dengan nama INA Digital. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu yang berbahagia, selanjutnya sebagai ungkapan rasa syukur kita kepada Tuhan yang Maha Kuasa, marilah kita berdoa bersama yang akan dipimpin oleh Bapak Hijrah Apriansyah.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad fil alamin innaka Hamidum Majid. Ya Allah ya Rahman, segala puji tercurah kehadirat-Mu atas rahmat dan karunia yang Engkau limpahkan kepada kami, sehingga acara sistem pemerintahan berbasis Electronic Summit tahun 2024 dan peluncuran Government Teknologi Indonesia telah selesai dilaksanakan di tempat yang mulia ini. Jadikanlah kegiatan ini sebagai kegiatan yang Engkau ridhoi dan membawa berkah bagi bangsa Indonesia, serta jadikanlah pertemuan ini menjadi wasilah untuk mendapatkan ridho dan maghfirah-Mu ya Rabbal Izzah. Ya Allah yang Maha Bijaksana, kami berharap agar kegiatan ini dapat mendorong perkembangan layanan digital di setiap instansi pemerintah menjadi lebih terpadu dan penerapan layanan publik berbasis digital menjadi lebih terintegrasi, serta menjadi langkah yang strategis dalam mengakselerasi transformasi digital di Indonesia. Semoga kegiatan dan program ini mendapatkan dukungan dari seluruh pemangku kepentingan dan membawa manfaat bagi seluruh masyarakat Indonesia. Ya Allah yang Maha Pengampun, ampunilah dosa-dosa kami, dosa kedua orang tua kami, para pahlawan dan para pemimpin kami. Bersihkanlah hati kami, basuhlah jiwa kami dengan kasih sayang-Mu. Hanya kepada Engkau kami menadahkan tangan, memanjatkan doa dan pinta. Karena itu, kabulkanlah doa kami. Allahumma barik lana fi arzaqina, wa barik lana fi ma'isyatina, wa barik lana fi buyutina, wa barik lana fi umrina, wa barik lana fi umurina. Rabbana atina fid dunya hasanah, wa fil akhirati hasanah, wa qina adzabannar, walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin tamu undangan yang berbahagia, demikianlah rangkaian acara pada pagi hari ini. Selanjutnya, Presiden Republik Indonesia dan Wakil Presiden Republik Indonesia berkenan meninggalkan tempat acara. Hadirin dimohon berdiri. Sebagai negara besar harus berani melangkah, harus berani memiliki agenda besar untuk kemajuan negara kita, untuk kemajuan bangsa.